Ini kan kemarin udah berakhir ya. Di Nikita Mirzani kemarin kasusnya sudah belum selesai, belum inkrah, tapi setidaknya sudah ada vonis sampai saat ini kan. Ya. Nah, lalu seperti apa Kak tanggapan Kak Fitri proses hukum yang sudah sampai sejauh ini gitu? Untuk kasusnya Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys. Dua ya yang saya garis bawahi. Pertama, dari awal jalannya persidangan ini dilihat ini dari kubunya terpidana ini kan begitu luar biasa kepada Reza Gladys, yang dibilang polisi diatur lah, jaksa dan lain-lain disuap lah, gitu kan ya. Tetapi pada kenyataannya kita nobar di sini bersama-sama, vonisnya yang sama-sama kita ketahui akhirnya berapa tahun dari tuntutan. Kalau orang yang pintar itu langsung terbantah dengan vonis waktu kita nonton bersama-sama di sini ya. Dari tuntutannya berapa, divonisnya berapa. Nggak mungkin itu rasanya dilakukan atau tuduhan yang dilontarkan oleh mereka itu eh, dilakukan oleh Reza Gladys. Ya. Kedua, setelah melakukan banding, akhirnya jadi naik. Akhirnya jadi naikkan. Artinya saya melihat benar-benar dalam persidangan mencari keadilan ini di Reza Gladys itu menurut saya benar-benar tegak lurus ya. Dalam artian harusnya dari kubunya terpidana ini menyadari sejauh ini apa yang diperjuangkan oleh sama-sama berjuang ya, sama-sama rakyat Indonesia, sama-sama dua-duanya butuh keadilan. Dari sisi terpidana mungkin butuh keadilan dengan di pemikiran mereka yang merasa tidak bersalah, tetapi dari kubu Reza Gladys tentu butuh keadilan karena mereka merasa mereka yang benar. Gitu. Tapi pada akhirnya kita sudah melihat nih vonis yang sekarang yang harus kita akui si terpidana ini dihukum 6 tahun. Terlepas nanti dia kasasi dan lain-lain, kalaupun misalnya saya sudah bicara sama Reza sama Mohit ya apapun hasilnya mereka tidak berubah, mereka tidak berpikir lamanya vonis yang CNN ini terima, yang penting dia dinyatakan bersalah itu mereka juga sudah cukup, gitu ya. Dan kita sama-sama menyaksikan selama ini yang digadang-gadang bahwa NM ini kebal hukum dan lain-lain ternyata tidak. Jadi saya melihat keadilan kali ini benar-benar ditegakkan dan masyarakat tahu gitu bahwa yang selama ini trademarknya si kebal hukum itu enggak gitu, nggak ada yang kebal di Indonesia ini. Itu sih bisa bahas. Artinya framing itu terbantahkan dengan sendirinya ya Kak, dengan Ya, seiring berjalannya waktu ya. betul. Apalagi dengan sejalannya waktu yang mempunyai rekaman yang sampai dikirim ke KPK itu kan minta maaf ke saya tuh. Minta Betul. maaf. Lalu kita membahas Apa tuh? duta Intel itu kan yang memberikan rekaman ke mereka itu akhirnya kan minta maaf tuh Mister J ke saya ngajak ketemu dan akhirnya sudah saya Oh, kalau orang ada minta maaf kalau orang ada yang minta maaf dengan setulus hati dan dia tidak mengulang dan tidak akan mengulangi lagi ya saya pasti maafin. Saya tidak bertanya apapun, ya dia sendiri yang bercerita bagaimana perjalanan si rekaman itu yang pada akhirnya ini netizen harus tahu ya, harus tahu ini kita harus sama-sama membersihkan tuduhan yang sudah melekat gitu ya, di framing sama kubu mereka ini bahwa Reza Gladys ini melakukan hal-hal nggak baik di dalam mencari keadilan. Pada akhirnya Duta Intel ini memberitahukan ke saya kenapa dia menjadi mencari saya dan meminta maaf. Dia merasa di kubunya terpidana ini dia tidak dihargai gitu ya. Kenapa? Saya oh, bilang, kenapa kamu merasa tidak dihargai? Lalu dia membacakan isi percakapan dia. Saya nggak tahu apakah itu admin atau kasih terpidana sendiri yang memang melontarkan kata-kata kasar ke Sinata ini. Jadi saya bisa mengerti, kalaupun akhirnya dia jadi sadar selama ini dia merasa apa yang dia lakukan ini untuk membantu, walaupun caranya salah. Saya katakan hmm.
duta Intel waktu itu. Ya ke Nata ya, Nata saya bilang gitu. Eh, kalau intinya dia suruh bersaksi di KPK dia nggak mau gitu karena mungkin dia Hmm, pun tahu kalau kalau itu tuh akan menjadi bumerang ke dia. Saya betul. tidak bilang, saya bilang, saya tidak mengatakan bahwa rekaman itu tidak ada. Rekaman itu ada. Memang kamu punya. Tetapi isinya valid atau tidak? Saya bilang gitu. Tentu tentu saya juga bertanya ke dokter Mufid sama Reza, apakah ini benar suara kakaknya atau saudaranya? Kalau kakaknya bukan, tapi kalau saudara iya. Tapi dia meyakini 1.000.000% bahwa apa yang dikatakan oleh saudaranya itu tidak benar. Bahkan kalau misalnya sampai diproses sampai ke pengadilan pun ya silakan saja kalau saudaranya itu mau diadili gitu. Artinya kan memang tidak ada beban dari dokter Mufid ini untuk terserah aja. Yang pasti dia tidak pernah eh, ngobrol apalagi mengatakan hal-hal yang disampaikan oleh saudaranya itu ke Hinata itu. Saya bilang begitu, ya kamu, saya tidak mengatakan itu tidak ada, tetapi isinya benar atau tidak. Nah inilah mungkin dia juga punya teman yang ngasih tahu ya bahayanya kalau dia memberikan barang bukti atau apalah yang dia yakini benar itu tidak benar gitu kan ya. Mungkin akan jadi bumerang ke dia juga, mungkin dia berpikir yang akhirnya dia tidak mau disuruh bersaksi. Begitu dia nggak mau disuruh bersaksi, mulailah kata-kata kasar itu keluar dari eh, percakapan di direct message antara si terpidana sama si duta intel ini. Itu maksudnya. Lalu Hmm. dari kasus Nikita Mirzani ini ya Kak, ini kan bagian dari mungkin yang kita kenal selama ini istilahnya huru hara skincare, ya kan? Hmm. Nah, menurut Kakak, berdasarkan yang Kakak amati atau Kakak ketahui ya, Hmm. apakah kasus ini sudah puncaknya Kak? Atau mungkin ada lagi di atasnya? Atau ini hanya permulaan atau... Blind, saya tidak pernah merubah statement saya dari awal. Saya Oke, selalu mengatakan bahwa si NM ini hanya wayang dan dia menjadi korban. oke. Menjadi korban dari orang-orang yang menciptakan situasi dan kondisi dunia di dunia skincare ini, huru hara ini, dia hanya wayang yang menurut saya dijerumuskan oleh para dalang. Sebetulnya kalau dibilang nggak fair buat dia tentu sangat tidak adil, nggak fair karena sebetulnya dia hanya menurut saya ya, menurut keyakinan saya, dia hanya mencari momen mengambil kesempatan untuk melakukan pemerasan ini. Sebetulnya dia tidak memahami apa sih yang diciptakan oleh para dalang ini di huru hara skincare ini. Nah, saya melihat mungkin dengan tertangkapnya buzzer ini mudah-mudahan ada titik terang untuk mengungkap siapa sebetulnya yang menciptakan keonaran skincare ini. Saya berharapnya seperti itu. Saya berharap banget Polda Jawa Barat bisa mengungkap dan ini menurut saya menjadi prestasi ya untuk Polda Jabar menangkap segitu banyak buzzer yang biasanya kan sangat sulit ditangkap kalau menggunakan akun fake. Ternyata Polisi Republik Indonesia kalau kalau niat ya gitu, kalau mau ya bisa aja ditangkap sebetulnya. Dan ini bisa dilakukan oleh Polda Jabar. Keren sih menurut saya. Keren. Nah, berarti ini bridgingnya berarti di perbazaran duniawi ini berarti ya. Berarti waktu di kasus Nikita Mirzani tahun kemarin, itu kan sudah memang sangat kental ya Kak, terlihat ada operasi buzzer kan dari situ. Oh iya, dia pakai jadi sebetulnya informasi dari perbazaran ini sudah ada di telinga saya dari tahun lalu, Mr. Brian. Cuman saya tidak terlalu menggubris karena saya pikir sudahlah anak-anak seperti ini nggak perlu ditanggapi gitu. Semakin lama kok semakin banyak yang mengasih informasi, memberikan informasi sampai saat ada satu titik ada salah satu orang yang memberikan informasi beserta barang bukti. Bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana suasana ketika mereka membuli, memframing, menggunakan alat apa itu namanya, bot ya, itu Hmm. ternyata mengerikan ya. Yang sampai akhirnya terjadilah pelaporan oleh Bu Heni dan
saya pun bersaksi untuk kasus buzzer ini, memberikan informasi yang saya punya terhadap kondisi Republik Indonesia di Bandung. Oke. Berarti apakah ini pertanyaan ya Kak? Apakah buzzer yang sekarang tertangkap di Polda Jabar yang melakukan penyerangan terhadap Bu Heni itu, apakah mereka-mereka ini terlibat juga dalam operasi waktu di kasusnya Nikita Mirzani? Ya memang mereka orangnya, Mr. Blind. Oh, oke. Memang mereka orangnya, tetapi belum tertangkap semua ya, karena masih ada beberapa nama lagi yang ya siap-siap aja, yang merasa memang dirinya sebagai bagian dari perkumpulan, saya bilangnya sindikat ya, sindikat buzzer ini yang disuruh oleh sindikat penghancur Cikincar ini, ya siap-siap aja gitu. Karena buat saya cuman Ferry dan Restu yang tertangkap itu nggak adil juga gitu, sama dengan si NM ini, kalau cuma dia yang tertangkap nggak adil juga gitu. Kita harus fair, ini harus dalam yang nyuruhnya, baik terhadap si NM atau si buzzer yang dua tertangkap ini, yang memang harus kena gitu. Nggak adil buat mereka yang sudah ditahan sekarang, karena ancaman yang buzzer ini kan 12 tahun, undang-undangnya diterapkan dikenakan 12 tahun. Oke. Kurungan. Saya sudah ketemu secara kebetulan karena saya waktu itu habis memberikan keterangan, ternyata yang namanya Ferry itu lagi di BAP juga, karena sama-sama di cyber, jadi saya melewati dia, jadi saya sempat ketemu, lalu saya tanya, saya lihat mukanya apa, salah saya ke kamu, jadi dia hanya menunduk. Dia bilang semua salah saya, anak-anak yang ada di dalam koordinator dia itu tanggung jawab saya karena saya yang nyuruh. Sampai saya gak banyak nanya sama dia, dan saya juga gak tahu mau ngomong apa ya sama dia. Saya cuma bilang, ehm, kalau ini terjadi di keluarga kamu, apa perasaan kamu? Ya saya menyesal, kata dia gitu. Saya baru tahu kemarin dari preskonnya di Polda Jabar kan, bahwa si Ferry ini menggaji anak-anak buahnya itu antara 5 juta sampai 7 juta kan. Oke, per Artinya bulan ya. per bulan. Artinya saya merasa bahwa si Ferry ini ada bosnya lagi. Siapa yang menggaji Ferry? Kan nggak mungkin, karena saya udah lihat orangnya ya. Mohon maaf ya, misalnya teman-teman, saya nggak merendahkan dia gitu. Secara penampilan dia orang biasa. Gitu. Rasanya nggak mungkin. Dia hanya berdasarkan dia benci sama Bu Heni, benci sama saya, benci sama Reza, eh, menggaji orang-orang untuk ngebully, itu saya rasa nggak mungkin. Iya, iya, iya. Ya, artinya kan buzzer itu kan identik dengan order ya Kak ya. Ada Iya, satu iya, tujuan yang pengen dicapai kan. betul. Nah, Nah, tidak mungkin misalkan ada apa namanya masalah pribadi sampai mampu mengeluarkan uang segitu banyak untuk menggaji orang lain. untuk menggaji, karena Nah, pada saat saya tanya ke si Ferry ini, salah saya apa sama kamu? Salah Bu Heni apa? Yang enggak, saya cuman eh, sebagai netizen biasa yang nggak suka gitu sama saya, sama Bu Heni. Kan oke, saya pikir aneh kalau berdasarkan dia cuma nggak suka sama kita, lalu dia menggaji orang-orang lumayan gitu loh. Sementara dia sendiri, menurut saya bukan orang mampu gitu, karena penampilannya betul, biasa sekali gitu. Artinya saya meyakini bahwa si Ferry ini pun ada yang mendanai. betul. Dan kalau dikalkulasi kan, kalau 6 atau 7 juta per orang per bulan, itu kan berbulan-bulan ya. Mr. Blind Kasus, itu dari 2023, mereka itu no, jadi iya anak betul. Ferry dari 2023, sekarang 2022, tahun lebih. Dari mana Betul. selama huru hara ini berlangsung, artinya buzzer itu ada dan digaji loh, Mr. Blind. Siapa yang menggaji? Ini si Ferry katanya. Lalu yang menggaji si Ferry itu siapa? Kan nggak Betul. mungkin seorang Ferry berani, mohon maaf ya, mau menggaji yang udah ketangkap ini si Restu lah ya. Belum Hah? lagi yang lain-lain, yang nama-nama yang sudah saya tahu juga siapa, dan kata dia dari mulut dia loh, bahwa semua yang membuat akun radar seleb, terus berita heboh dan lain-lain itu anak buah dia. Mhm. Semua anak buah dia, itu pengakuan dari mulut dia. Artinya kan nggak satu orang, Mr. Blind. Kalau satu Betul. orang gaji 5 sampai 6 juta, yang saya kantongin aja ada 5 orang. Kalau Wow. kali 5 berapa sebulan, Mr. Blind? Yang ngegaji dia siapa selama 2 tahun ini?
Iya, Kan itu, ratusan juta. ya, makanya kan saya bilang ini melebihi UMR. Iya betul. Ya, kan sangat bahaya kalau kita diamkan. Orang-orang nggak mau lagi kerja kerja berat gitu loh. Ya udah jadi buzzer aja, duduk minum kopi, ngehina-hina, bikin akun fake, ngebully gitu ya udah dapat uang gitu kan, nggak usah capek kan. Makanya saya semangat sekali untuk memberantas perbajakan ini untuk kedamaian dan contoh generasi bangsa jangan sampai kayak mereka. Karena bahaya menurut saya. Betul, betul. Nah, kalau kan Kak Fitri ini kan salah satu korban ya Kak ya. Mhm. Salah satu korban serangan buzzer. Nah, menurut Kak Fitri ya, lagi-lagi menurut Kak Fitri, apakah semua serangan itu, bentuk-bentuk serangannya ya Kak, baik itu fitnah, bullying, doxing atau apapun itu, penghinaan dan lain sebagainya, apakah itu memang perintah dari yang mengorder atau hanya orderannya A kemudian diterjemahkan oleh si pelaku si F ini? Kalau dari mulut Ferry tidak ya. Kalau dari mulut Ferry dia cuma bilang ya nggak suka aja sama saya. Tetapi dari informasi yang saya terima bahwa instruksinya itu serang Fitri, serang Kenny Sagara, serang Sarah Sofia, dan serang Reza Gladys. Kenapa mereka Oh, menyerang saya? Karena saya inilah orang yang dianggap memberikan keberanian terhadap mereka ini untuk melawan. Gitu. Jadi hmm, kenapa mereka selalu saya utamanya yang dibully karena mereka eh, merasa terancam dengan keberadaan saya ini. Orang-orang yang menurut mereka itu lemah, gampang aja diinjek gitu, ternyata bangkit melawan gitu. Dan bagi mereka saya ini ancaman. Ya mungkin ada benarnya karena eh, saya memberikan semangat ke mereka-mereka untuk melawan gitu. Itulah akhirnya mereka itu selalu menyerang saya dari berbagai cara, biar saya nggak mau ngebelain, biar cita-cita si Dalang ini yang ingin menjadi kartel sebagai penguasa skincare menurut saya ya di Indonesia berhasil. Ternyata kan nggak berhasil. Jadi eh, sangat wajar kalau mereka begitu membabi buta menyerang saya dengan serangan-serangan yang luar biasa. Saya nggak gentar sih sebenarnya. oke. Okay. Kalau nih Kak, kalau dilihat skalanya ya, dari semua yang Kakak terima serangan itu, yang paling kecil apa, yang paling besar apa Kak? Bentuk serangannya Kak, yang ke Kak Fitri ya? Saking sudah saking sudah biasa, saya udah nang itu udah nggak ada artinya lagi buat saya. Mungkin malah mereka yang capek ya untuk membuli saya ya. Mungkin saya rasa mereka yang lelah. Nggak, karena nggak dari Maret 2 tahun loh. Saya sudah terlatih dengan si Yoke ngebully saya. Kan saya sering bilang begitu. Iya, Jadi iya kalau ada betul. buzzer-buzzer ini tuh buat saya tuh udah nggak ada artinya lagi. Makanya mereka salah taktik gitu. Salah taktik. Harusnya mereka tuh jangan bawa-bawa saya. Mungkin kalau mereka nggak bawa-bawa saya, mereka berhasil. Karena saya merasa ini not my problem, not my disease ya. Not my disease, not my problem gitu kan. Tapi karena mereka ini awalnya memang membawa saya, itu yang bikin saya, oh ayo, saya ikut terjun di sini dan saya bawa mereka berenang sampai ke tepian. Nggak mungkin saya sudah terjun, lalu saya tenggelam, nggak mungkin gitu. Saya pasti berenang. Bagaimana caranya ya sampai hari ini, ya alhamdulillah saya temani semua informasi yang saya punya, saya sampaikan, sampai akhirnya diakhiri dengan buzzer-buzzer ini tertangkap. Saya rasa dalang-dalangnya juga sudah ketat ketir ini masalah ini. Saya rasa ya, karena polisi sudah menyita beberapa barang bukti, kita nggak tahu isinya di dalamnya apa, tetapi kurang lebih saya tahu karena eh, informasi dari kubu mereka buzzer ini sudah banyak juga yang disampaikan ke saya, kurang lebih Hmm, gitulah. Dan saya secara batin saya sudah tahu siapa yang nyuruh. Dan oke. saya Okay. juga kalau sampai ini pendukung-pendukung atau si dalangnya ini mendengar, kamu cicu, saya tahu kamu apa yang kamu lakukan di belakang saya tahu. Tapi biarkanlah ini menjadi hmm, apa menjadi ranahnya kepolisian Republik Indonesia. Mari kita saksikan sama-sama. Makanya saya selalu bilang kan siapkan popcorn, season 2 dimulai. Gitu. Ini mungkin apa namanya? Tadi kan Kakak merasa bahwa secara kebatinan
Masa di dalam batin kakak gitu ya, kakak sudah merasa ini si dalang-dalang ini orangnya nih, gitu kan kak ya. Nah, kalau cuman clue nih kak, kira-kira ada mereka berputar di kasus Nikita Mirzani kemarin? Gimana Mr. Bas? Kan secara kakak kan di dalam batin kakak tuh udah ngerasa si dalang ini nih kayaknya nih, gitu kan ya. Nah, mereka ada nggak di dalam kasus Nikita Mirzani itu? Ya, Atau sudah pasti mungkin ada lah. Saya rasa juga selenting-selentingan tersebut-sebut namanya misalkan gitu. ada lah. Kadang-kadang saya baca juga komen ini, cobalah yang nonton ini pasti juga tahu siapa keluar dari mulut saya. Secara mata batin pun Mr. Black pasti tahu siapa dalangnya. Sangat sangat jelas gitu. Mereka mereka ini mohon maaf ya Mr. Black ya. Mereka ini merasa mereka ini pintar. Merasa langkah mereka ini tidak akan terbaca. Begitu kan Mr. Black? Betul. Ini bukan film Hollywood yang sutradara sama produser kita nggak pernah tahu kalau film terkenal itu siapa sih, muka sutradaranya siapa sih, produsernya nggak pernah tahu kan. Ini cerita yang mereka buat di Republik Indonesia dengan netizen plus 62 yang maha tahu. Salah mereka. Harusnya mereka bayar sutradara dan produser sana di luar negeri atau di negara Konoha gitu. Mereka lupa kita netizen di Indonesia ini sangat pintar untuk membaca situasi, untuk mencerna oh begini begini. Dan anehnya juga ya si dalang-dalang ini merasa bahwa dia baik-baik aja, dia nggak peduli, dia nggak ikut campur. Nah, padahal dia lah paling saya rasa orang paling ketakutan di negara Republik Indonesia ini sekarang itu mereka manusia dua itu. Saya merasakan itu ya. Saya rasa bagaimana citra yang mereka bangun selama ini menjadi orang yang beriman, orang baik, orang yang empatinya besar terhadap orang lain, ternyata penjahat gitu. Saya rasa orang yang paling nggak bisa tidur itu dari semenjak Buzzer ketangkap ini dalang-dalang ini. Oke. Jadi menurut Kak Fitri, ketika season 2 ini nanti berjalan ya, ini kan baru dimulai nih Kak season 2-nya. Nah, ketika nanti sudah mulai berproses kembali, ya kan? Artinya, apakah ini puncaknya di huru-hara skincare ini? Karena kan tadi sempat kakak singgung, ada upaya-upaya untuk menjadi kartel, memonopoli, menguasai dunia skincare di Indonesia. Itu apakah di season 2 ini akan terungkap gitu Kak? Atau upayanya akan gagal total? Saya meyakini iya gitu, tergantung keberanian lagi penegak hukum untuk tegak lurus ya dalam hal ini, karena saya merasa orang yang mencari keadilan pun di kasus ini sangat berjuang untuk keadilannya. Nah, kita sama-sama ini perlunya kita bersuara untuk mengawal kasus ini, jangan sampai hanya berhenti di para buzzer-buzzer ini aja. Kita yang seperti saya ngomong tadi, dari mana si Ferry ini bisa menggaji satu orang sampai 5-6 juta dengan beberapa anak buah dia gitu. Emang dia siapa? Kalau secara bodoh aja kita berpikir kan nggak mungkin kalau si Ferry ini nggak ada, di atasnya si Ferry pasti ada orang. Kita tinggal tunggu aja di atasnya si Ferry ini siapa. Atau di atasnya si Ferry, di atasnya lagi siapa. Betul. Artinya memang harus diungkap sampai ke akar-akarnya ya Kak. Oh iya. Dan ini akan menjadi prestasi cyber Polda Jabar kalau ini bisa terungkap, karena bahaya. Betul, kita dukung kalau begitu. Kita dukung, kita suarakan di di media sosial agar kasus ini terbongkar, terungkap bahwa buzzer itu hanya sebuah alat. Ya. Buzzer itu alat. Saya potong dulu ya Mr. Ben, maaf ya. Silakan. Kita tidak menutup mata bahwa banyak buzzer-buzzer ini yang bekerja untuk politik, misalnya untuk pemenangan pilkada dan lain-lain. Tapi ingat, kalaupun mereka-mereka ini yang sudah ditangkap ini
memang sebagian selalu bekerja untuk perpolitikan atau apalah saya nggak mau tahu, tapi ingat kali ini dia menyerang pribadi. Nah betul, itu harus kita tegakkan. Saya nggak peduli sebagai masyarakat Indonesia, saya juga merasa saya pun butuh keadilan walaupun saya yang bukan ngelaporin karena saya pun kena bully. Kalaupun mereka ada beberapa buzzer yang menginformasikan, oh dia biasanya dipakai partai politik ini, saya nggak peduli. Karena betul, yang kalau dia bekerja untuk partai politik, ingat ya, dia tidak menghancurkan dan apa namanya menghina martabat, harkat martabat perorangan. betul, betul, Tapi ini dia bekerja entah suruhan siapa untuk menghancurkan, menghina, memblack campaign usaha dan pribadi orang. Nah, ini harus betul, harus kita suarakan juga kalaupun nanti misalnya ada beberapa orang yang ingin memberikan perlindungan terhadap para buzzer ini, oknum-oknum yang ingin memberikan perlindungan terhadap buzzer ini, jangan lupa mereka mereka pun dipilih oleh rakyat Indonesia yang butuh keadilan. Jangan karena mereka bekerja untuk pemerintahan misalnya lalu mereka dilindungi, oh saya mah bakal speak up. Nggak bisa. betul, betul. Kita dukung itu, Kak. Jadi harus memang dibedakan mana buzzer yang bertugas, misalkan melaksanakan tugasnya untuk penggiringan opini Ya, dengan penyerangan terhadap personal pribadi pribadi. orang lain. Itu kan Betul. berbeda itu. Artinya, Betul, mungkin kalau mereka bekerja untuk parpol misalnya, pasti kan eh, mengedepankan, memuji-muji kinerja dan lain-lain, pasti kan in the good way kan, Mr. betul, Glenn. betul. Iya, Itu artinya hanya kalau penggiringan opini kan. ya, hanya penggiringan opini untuk agar si para caleg atau apa itu terpilih. Kalau ini Betul, kan beda, Mr. Glenn. Dia betul, menghancurkan, dia menghina, dia black campaign, pribadi, perorangan loh. Jadi ada informasi yang saya bilang juga ya kadang-kadang mereka ini dipakai partai ini untuk membuat citra ini menjadi bagus ya nggak masalah, betul. nggak masalah. Tapi kali ini dia oversight. Ya, betul. Mas Pur Artinya, pun, hmm, artinya memang harus kita dukung karena ini adalah perbuatan melawan hukum, melanggar hukum. tuh, Ya, berbeda dengan ketika dia dipakai oleh parpol, itu kan hanya menggiring opini, menciptakan perspektif masyarakat untuk melihat misalkan sosok calegnya atau kinerja partainya, misalkan itu perbuatan yang terpisah. Tapi ketika si buzzer ini melakukan sebuah tindak pidana, itu ya tetap harus diadili dan diberi sanksi hukum. Itu harus kita betul. suarakan dan kita dukung. Siapapun Betul. yang membackup harus kita lawan. Iya betul. Jangan jangan sekarang orang-orang yang ingin memberikan perlindungan atau atensi terhadap orang-orang yang terlibat dalam perbajakan ini mentang-mentang dia sudah membantu pemerintahan lalu bisa mendapat reward dari itu. Oh nggak bisa. Ingat Betul, kita juga betul. rakyat Indonesia yang butuh keadilan. Mereka pun dipilih sama kita kita gitu. Walaupun kita empat manusia ini juga punya suara gitu. Nggak boleh begitu. Betul, betul. Memang harus hak itu kan harus dituntut. Kan itu Ya, iya. sebuah keadilan ya. Oke, silakan Mr. Z dilanjutkan, Mr. Z. Atau Begitu, teman-teman yang lain mau nanya? Masa saya terus? teman-teman lain apakah sepakat dengan saya atau tidak? Ayo saya mute ya. Sepakat, Ya. sepakat. Buzzer itu harus diberantaskan di dalam media sosial ini. Karena buzzer itu membodohi masyarakat demi keuntungan pribadi, merugikan orang lain dan menjatuhkan harkat martabat orang lain.